Muhammad Rizwan, laku presenter yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sesi ketiga dari 10 yang terjadwal. Berikut ini akan kita ikuti paparan dengan judul Optimalisasi Penggunaan Laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran melalui pembuatan alat-alat peraga IPA sederhana di SMP Negeri 6 Ogo DID. Pak Muhammad, awali paparan ini kalau seandainya ada catatan penguji di seminar rancangan. Setelah selesai catatan penguji, langsung pada capaian hasil. Ya. Untuk itu saya silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Pak Muhammad Rian selaku penguji. Kemudian yang saya hormati Pak Bahril selaku mentor sekaligus kepala sekolah. Yang saya hormati Pak Bahrun selaku coach. Yang saya hormati Pak Acep Saputra selaku host pada kesempatan seminar kali ini. Baik, judul aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Penggunaan Laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran melalui pembuatan alat-alat peraga IPA sederhana di SMP Negeri 6 Ogo DID. Ya, untuk catatan penguji, jadi yang pertama ada nilai-nilai dasar aneka yang ada di bab 2 diganti dengan nilai-nilai dasar PNS. Nah, di sini tindak lanjutnya saya sudah mengganti nilai dasar aneka menjadi nilai dasar PNS. Kemudian untuk catatan yang kedua, di sini jadwal dibuat per hari bukan per minggu. Nah, di sini juga saya sudah mengganti jadwalnya menjadi jadwalnya per hari selama 30 hari kurang lebih. Kemudian yang ketiga di sini ada menambahkan kegiatan penerapan alat peraga dalam proses pembelajaran. Ya, di sini juga saya sudah menerapkan alat peraga dalam proses pembelajaran. Di sini ada 2 alat peraga, yaitu sistem peredaran darah dan pengujian larutan asam basa atau indikator alami. Oke. Ya, ini untuk langsung saja hasil kegiatan 1, kegiatan 2 ya. Ya, ini untuk kegiatan satunya persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Di sini untuk tahap 1 adalah menyiapkan bahan konsultasi. Ya, bisa kita lihat bersama di sini saya menyiapkan bahan konsultasi, kemudian ada bahan konsultasi yang akan saya konsultasikan dengan mentor atau kepala sekolah. Kemudian untuk tahap keduanya, tahap kedua di sini saya melakukan konsultasi dengan mentor. Ini ada lembar konsultasi yang sudah saya paparkan. Kemudian untuk tahap ketiga, di sini saya mencari referensi desain alat peraga. Ya, di sini sudah ada screenshot dari desain alat peraga yang saya cari di internet untuk saya buat nanti desainnya. Kemudian untuk tahap keempat di sini saya berkoordinasi dengan guru-guru serumpun. Ya, di sini ada foto saya berkoordinasi, kemudian di sini ada lembar koordinasinya. Jadi ada 2 orang guru yang saya berkoordinasi. Kemudian untuk kegiatan 2 di sini adalah persiapan pembuatan alat peraga. Ya, di sini pertama itu adalah saya membuat desain dulu, desain alat peraganya dari yang saya dapat referensinya, kemudian saya buatkan desain alat peraga. Di sini ada 3 desain alat peraga, yaitu sistem pernapasan, sistem peredaran darah, kemudian sistem gerak otot bisep tricep. Nah, untuk satunya itu adalah pengujian larutan. Pengujian larutan di sini untuk bahan-bahannya itu siswa yang akan menyiapkan, gitu, yang gampang didapat di rumah. Atau sekitar sekolah. Oke. Untuk tahap keduanya di sini saya melakukan checklist pemilihan bahan. Jadi bahan-bahan apa saja yang akan digunakan untuk membuat alat peraga. Di sini ada 4 alat peraga. Kemudian untuk tahap ketiga di sini saya mengumpulkan bahan untuk pembuatan alat peraga. Di sini ada bahan-bahan yang saya kumpulkan. Sebenarnya di sini ada juga saya mencari botol bekas untuk pembuatan alat peraga sistem pernapasan. Oke. Untuk kegiatan 3 itu pembuatan alat peraga, RPP, dan angket kelayakannya. Nah, di sini sudah ada alat peraga yang saya buat, ada 3 alat peraga di sini yang jadi. Ya, sekali lagi untuk pengujian larutan itu nanti pas penerapannya, karena bahannya itu dibawa oleh siswa.
Oke, baik untuk tahap 2-nya. Tahap 2 di sini saya membuat RPP yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Di sini ada 2 RPP karena saya penerapannya 2 di kelas 7 dan kelas 8 sehingga ada 2 RPP-nya. Ini. Kemudian yang ketiga, tahap 3 saya membuat angket kelayakan alat peraganya. Jadi angket kelayakan alat peraga di sini untuk mengukur nanti bagaimana alat peraga itu digunakan saat pembelajaran, apakah layak digunakan atau tidak. Oke. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan 4, penerapan alat peraga. Di sini sudah menerapkan alat peraga dalam pembelajaran di kelas 7 dan kelas 8. Jadi saya 2 kelas saya pakai, Pak. Jadi kelas 7 dan kelas 8. Oke. Jadi tempatnya itu di laboratorium IPA. Kemudian ini adalah yang pertama itu adalah mengecek kesiapan siswa. Jadi di sini saya mengecek siswa yang hadir dan tidak. Kemudian di sini juga kita berdoa, menyiapkan kelas dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap kedua di sini penerapannya. Jadi sudah di sini pembelajaran menggunakan alat peraga. Ya. Jadi di sini untuk foto yang sebelah kiri itu saya terapkan sistem peredaran darah di kelas 8. Kemudian untuk yang gambar di kanan ini adalah pengujian larutan untuk kelas 7. Jadi untuk melihat apakah larutan asam atau basa menggunakan indikator alami yang dapat ditemukan. Kemudian untuk tahap ketiganya di sini adalah membagikan angket. Jadi membagikan angket kelayakan alat peraga. Jadi sebelumnya untuk pembelajaran di situ sudah ada juga evaluasi untuk LKS dan soal untuk sistem peredaran darah. Oke, untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan 5 melakukan evaluasi. Di sini saya menganalisis angket tadi. Di sini juga ada nilai pengetahuan yang ditemukan dari penerapan alat peraga. Jadi untuk kelas 7, jadi ada pretest dan posttestnya. Untuk kelas 7 rata-ratanya itu yang saya dapatkan adalah 29 sebelum kita lakukan penerapan alat peraga. Kemudian untuk posttest di sini menjadi 83 setelah dilakukan penerapan alat peraga. Sedangkan untuk kelas 8 di sini ada 32 pretestnya, kemudian posttestnya menjadi 85. Nah, untuk hasil analisis angket dari kelayakan alat peraganya, di sini saya mendapatkan nilai 90 rata-rata dari 2 kelas. 2 kelas yang saya terapkan alat peraga. Nah, berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa alat peraga yang dibuat, khususnya 2 alat peraga, setelah diterapkan dalam pembelajaran, dinyatakan layak untuk digunakan. Jadi ada skor layak digunakan dari 86 sampai 100 itu sangat layak untuk digunakan. Oke, yang tahap kedua di sini menyusun laporan hasil aktualisasi. Jadi di sini saya menyusun laporan hasilnya tadi. Setelah sudah saya analisis, kemudian saya susun laporan hasil aktualisasinya. Kemudian yang tahap terakhir dari kegiatan 5, di sini saya melaporkan hasil kepada mentor terkait dengan apa yang saya dapatkan setelah saya melakukan aktualisasi kurang lebih 30 hari. Di sini ada surat keterangan telah melakukan aktualisasi. Baik, untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Jadi yang pertama itu penulis akan membuat lebih banyak lagi alat peraga IPA sederhana, yaitu sistem pencernaan manusia, sistem peredik unsur, serta bentuk-bentuk atom, agar proses pembelajaran IPA dapat berjalan dengan lebih optimal lagi, serta laboratorium IPA juga lebih termanfaatkan dengan adanya alat peraga. Jadi di sini saya membuat sistem predik unsur, kemudian bentuk-bentuk atom. Nah, untuk bentuk-bentuk atom ini nanti akan diterapkan di kelas 9, karena materinya nanti di kelas 9. Kemudian yang kedua, selain alat peraga IPA sederhana, penulis juga akan mengembangkan media pembelajaran berbasis audio visual, sehingga kedepannya media pembelajaran akan semakin bisa mengunggah minat belajar peserta didik, khususnya di SMP Negeri 6 Ogodede. Jadi nanti akan ada video yang insya Allah akan dibuat untuk rencana tindak lanjut sebagai media untuk pembelajaran. Ya, mungkin itu saja pemaparan seminar aktualisasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumayan 10 menit Pak Muhammad Rizwan. Baik Pak Kepala Sekolah, Pak Bahrir SPDI, yang saya hormati, Pak Mentor. Pak Mentor masih hadir? Alhamdulillah hadir. Ya. Baik, kita sudah simak bersama tadi Pak Mentor.
Nah, sekarang kita membutuhkan testimoni dari Pak Mentor terkait dengan alat peraga yang sudah dibuat oleh Pak Muhammad Ridwan dikaitkan dengan optimalisasi penggunaan laboratorium. Tentu Terima dampak kasih. selanjutnya kepada nilai siswa. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kami hormati Bapak Haji Bahrul MSc MH selaku pelatih, dan yang kami muliakan, kami banggakan Bapak Muhammad Riyad STP MSc selaku penguji, dan yang kami hormati pula peserta diklat atau seminar aktualisasi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan ini. Alhamdulillah, pertama-tama kami bersyukur di mana pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan untuk bisa membagi ilmu pengetahuan khususnya dalam seminar aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh peserta diklat. Pertama-tama setelah kami menanggapi dari saudara kami ini, Bapak Muhammad Ridwan, sebagai judul aktualisasinya adalah optimalisasi penggunaan laboratorium IPA dalam menunjang pembelajaran melalui pembuatan alat-alat peraga IPA sederhana di SMP Negeri 6 Ogodiede. Alhamdulillah, setelah beliau berjanji pada seminar pertama, ketiga itu kami telah mengamati. Setelah sampai ke lapangan, kami selaku mentor dan sekaligus pimpinan Kepala SMP Negeri 6 Ogodiede, bukan sekedar seminarnya itu yang kami ikuti, bahkan dari pelaksanaan implementasi aktualisasi di lapangan. Setelah kami memperhatikan beliau ini, ada beberapa catatan buat kami. Yang pertama-tama, beliau laksanakan sesuai dengan janjinya bahwa insya Allah pada implementasi di aktualisasi yang pertama-tama kami amati adalah persiapannya. Pertama, beliau ini betul-betul melaksanakan apa yang telah diseminarkan ketika itu setelah turun ke lapangan. Persiapan pertama, beliau senantiasa membangun komunikasi kepada atasan selaku kepala sekolah, dan kami respon apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam hal aktualisasi implementasi di lapangan. Itu persiapan beliau sangat matang dalam pelaksanaan aktualisasi di lapangan. Kemudian yang kedua kami amati dan saya berikan semangat, yaitu pembuatan alat-alat sederhana. Yang kemarin memang betul karena antusiasi, sampai dia sempat mengatakan pada seminar pertama bahwa saya Pak sebenarnya tidak mengajar. Bukan berarti tidak mengajar, tapi beliau betul-betul persiapannya dalam pelaksanaan pembuatan, khususnya alat-alat peraga yang bisa diaktualisasikan kepada anak-anak didik, yang semestinya memang perlu kita lebih tingkatkan, apalagi beliau mampu melaksanakan pembuatan alat-alat yang sederhana. Itu yang sangat-sangat tertarik dari kreatif beliau di dalam melaksanakan pembelajaran yang begitu sangat sederhana, karena memang alat-alat mungkin yang dibeli tapi tidak terlalu begitu membengkak biaya, karena beliau menyiapkan dari alat-alat yang namanya saja sederhana. Kemudian yang ketiga, beliau mempersiapkan, mengimplementasikan dari tahapannya, mulai dari RPP-nya. Beliau sangat memperhatikan, karena memang RPP ini merupakan rencana persiapan pembelajaran di kelas. Itu saya sangat respon dan sangat menyetujui. Bahkan sebelumnya itu di gedung IPA boleh dikatakan bahwa sebelumnya itu tidak
dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Bahkan alhamdulillah sekarang ini kan beliau sangat memperhatikan tempat gedung laboratorium IPA itu untuk digunakan sebagai media pembelajaran anak-anak kita ke depan. Dan saya harap bukan saja sampai di sini, tapi bagaimana rencana tindak lanjut di kemudian agar anak-anak kita ke depan ini semakin semangat untuk belajar di adanya alat-alat sederhana yang dibuat oleh beliau. Beliau saya akui bahwa beliau ini adalah mampu untuk bisa merealisasikan, mengimplementasikan sesuai dengan yang telah diseminarkan mulai dari seminar pertama sampai saat ini. Kemudian yang terakhir, beliau juga melaksanakan evaluasi penilaian kepada anak didik kami, dan insya Allah mudah-mudahan dari pelaksanaan media pembelajaran yang telah dibuat oleh beliau anak semakin semangat, khususnya menemukan hal-hal untuk bisa memahami dari penerapan pembelajaran yang telah disampaikan oleh beliau ke depan, yang lebih antusias lagi anak-anak belajar dengan berbagai macam media pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh beliau. Itulah barangkali tanggapan dari mentor selaku pimpinan SMP Negeri 6 Ogedede. Kami ucapkan selamat berjuang, semoga sukses dan bisa mencapai harapan kita bersama. Terima kasih Pak atas tanggapan dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor. Kami ucapkan selamat berjuang dan sukses selalu, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah selaku mentor. Selanjutnya kepada Pak Kabid selaku penguji dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Dr. Anus Haji Bahron, MSc MH. Kemudian yang kami hormati Pak Bahrir, SPDI, selaku mentor. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar aktualisasi ini, dan semua testimoni, kemudian semua penguatan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi sangat membantu kami dalam memberikan penilaian. Dan senang sekali rasanya ketika mentor menceritakan sangat detail seperti yang Pak Bahrir ceritakan tadi. Jadi memang ini adalah mentor betul-betul seperti yang beliau sampaikan, bukan hanya ditemani berkonsultasi, tapi turun langsung bersama-sama dengan Pak Rizwan untuk melihat langsung dari dekat pelaksanaan aktualisasi ini. Dan berikut yang kami banggakan Pak Rizwan. Apa kabar Pak Rizwan? Baik Pak. Oke, Pak Rizwan, sebenarnya dari pernyataan Pak Mentor tadi sebenarnya sudah selesai pelaksanaan aktualisasi. Tetapi kami juga harus memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan dan sudah ditulis oleh Pak Rizwan. Yang pertama Pak Rizwan, saya ingin dapat ceritanya, tapi secara singkat saja mengenai penggunaan laboratorium IPA untuk menunjang pembelajaran. Kan isunya sebelumnya kan kurang optimal penggunaan. Sekarang bagaimana kondisinya Pak Rizwan? Ya, baik Pak. Secara singkat saja ya Pak Rizwan. Baik, di sini setelah adanya alat praga, jadi memang isu saya itu adalah kurang optimal penggunaan laboratorium. Nah, setelah adanya alat praga tadi yang saya buat, alhamdulillah penggunaan laboratorium juga semakin sering digunakan. Kenapa? Karena dengan adanya alat praga pasti pembelajaran juga nanti kita arahkan ke laboratorium. Itu walaupun memang laboratorium alat-alatnya masih kurang. Contohnya tadi untuk kelas 7 saya menggunakan bahan atau alat yang mudah didapatkan di sekitar sekolah dan di rumah. Nah, itu. Jadi tetap saya gunakan laboratorium sebagai pembelajaran. Gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rizwan. Ini luar biasa, sangat kreatif sekali Pak Rizwan ini.
berikut di bagian terakhir ini, bagian terakhir di bagian penutup. Bagian penutup yang pertama mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Oke. Yang kedua nilai dasar yang paling banyak diterapkan. Oke. Yang ketiga alat-alat peraga IPA sederhana yang dibuat di SMP dinyatakan tidak layak digunakan. Jadi ada 3 hal penting yang disampaikan dalam kesimpulan. Yang pertama, nilai dasar sudah diaktualisasikan, itu betul sekali. Kemudian juga ada capaian bahwa semua kegiatan sudah terselesaikan belum? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, sudah terlaksana dengan baik. Kalau belum, berapa persen yang belum? Kemudian yang terakhir, ada bahasa atau ada narasi yang menjawab isu. Kalau kemarin bilangnya kurang maksimal, sekarang sudah maksimal belum dengan pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut di rencana tindak lanjut. Penulis akan membuat lebih banyak lagi alat peraga sederhana, yaitu sistem pencernaan. Oke, yang pertama sangat konkret, sangat terukur. Kemudian selain alat peraga IPA sederhana, penulis juga akan mengembangkan media pembelajaran. Oke, video, audio, visual. Oke, nanti tambah di rencana tindak lanjutnya ditambahkan satu lagi, Pak Rizwan. Kenapa rencana tindak lanjut ini menjadi penting? Karena untuk menjaga keberlanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rizwan, sehingga pelaksanaan LACAR ini bukan hanya menjadi mengukur kewajiban atau hanya formalitas belaka. Harapannya kita ini akan berlanjut secara terus-menerus. Seperti itu Pak Rizwan. Pak Rizwan, terakhir saya, ada enggak di bawah alat peraganya? Bisa enggak simulasi? Ada di Atau sekolah. di sekolah semua? Iya, di sekolah, Pak. Oh, Oke, kalau di sekolah semua. Di laboratorium semua disimpannya ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya kira luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Rizwan. Terima kasih banyak sudah mengaktualisasikan nilai, mengimplementasikan kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi ini dengan penuh tanggung jawab. Apa yang sudah dibuat semoga bermanfaat untuk semuanya dan menjadi ladang pahala bagi kita. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir, sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji. Jadi catatannya 2 Pak Rizwan. Yang pertama kesimpulannya, jadi realisasi fisik pelaksanaan kegiatan. Dari sekian kegiatan, sekian tahapan, kalau terlaksana semua berarti 100%. Kalau tidak terlaksana berapa persen, jelaskan kenapa tidak terlaksana. Yang kedua, tambah satu lagi, rencana tindak lanjut. Nanti mohon bantuan Pak Mentor untuk mengawal rencana tindak lanjut. Ya. Amin. Ya. Soalnya. Terjadi terus pengembangan, terjadi kesinambungan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium. Baik, makasih banyak Pak Penguji, Pak Kabid, makasih banyak Pak Kepala Sekolah, Pak Mentor, makasih banyak juga Pak Rizwan. Segera ditindaklanjuti catatan penguji. Kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mohon izin.